Baik, selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur pada saat ini boleh bersama-sama di dalam acara diskusi Sekolah Sabat. Tidak terasa kita sudah memasuki akan pelajaran yang baru. Pelajaran untuk triwulan yang pertama di tahun 2022. Meskipun saat ini kami live-nya belum di waktu tahun baru, masih di tahun 2021, tapi tidak salah, kami juga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua umat-umat Tuhan dimanapun berada ketika menyaksikan tayangan ini di tahun 2022. Sebelum kita akan belajar, mari kita akan sama-sama berdoa. Saya minta kesediaan dari Pendeta Ari Depari untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada kesempatan ini Tuhan, kembali kami, Tuhan berikan berkat, kesempatan untuk sama-sama mengambil satu waktu untuk mendengarkan kesimpulan dari pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran yang baru di triwulan pertama tahun 2022. Dan tentunya pada saat ini Tuhan, berkat istimewa boleh kami dapatkan sebentar pada saat kesimpulan Sekolah Sabat akan diberikan oleh hamba Tuhan, pembimbing kami, Pendeta Milton Pardosi, dan tentunya seluruh sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan boleh akan diberkati dengan kesimpulan dan diskusi Sekolah Sabat yang akan kami ikuti pada sore menjelang malam ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, berkati seluruh alat-alat yang kami gunakan agar boleh berfungsi dengan baik, dan kiranya seluruh rangkaian acara ini dapat memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Ari yang sudah membawakan akan doa buka. Dan pada saat ini kita akan mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat kita. Pelajaran khususnya di dalam triwulan yang baru. Pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Dan pada pelajaran yang pertama ini, pembahasan kita berjudul Surat untuk Orang Ibrani dan untuk Kita. Dan saya mau sampaikan bahwa pada saat ini adalah edisi yang spesial oleh karena pembicara kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Milton Pardosi. Beliau adalah founder daripada konsep For Hands of People, dan pada malam hari ini beliaulah yang akan menyampaikan akan pekabaran bagi kita semua. Bagi saudara-saudara, apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat Facebook yang tersedia, maka kami akan dapat melihat dan menjawabnya. Kami persilakan kepada Pendeta Pardosi. Baik, kami persilakan Pendeta Pardosi. Selamat malam semua. Selamat malam. Ya, baik. Jadi sepertinya ada gangguan sinyal. Salam jumpa kembali kepada semua pemirsa dari Sahabat Konsep dimanapun saudara berada. Mungkin host kita boleh bantu untuk tampilkan slide-nya. Karena saya coba untuk masuk lagi. Oke, Pendeta sudah terlihat. Mungkin Pendeta bisa saja mungkin langsung mempresentasikannya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, satu kuartal ini kita boleh di-unmute dulu, Pendeta.
Masih belum terdengar suara, boleh di-unmute. Sudah terdengar? Ya, sudah. Silakan pendeta. Salam jumpa kembali kepada sahabat konsep yang setia menyaksikan program diskusi sekolah sahabat setiap Senin malam bersama Co-Hands of People. Pelajaran kita satu kuartal ini sangatlah penting, oleh karena ini adalah sebuah khotbah, sebuah nasihat yang begitu lengkap yang disampaikan oleh para penulis dari kitab Ibrani ini kepada orang-orang Kristen, khususnya orang-orang Kristen yang mengalami aniaya oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Ayat inti pada pelajaran pertama yang berjudul Surat untuk Orang Ibrani dan untuk kita ada dalam Ibrani 10:36. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau saudara perhatikan di sini bahwa ada 3 hal penting yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Yang pertama adalah ketekunan. Sudah tentunya adalah ketekunan akan iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah melakukan kehendak Allah. Artinya melakukan kehendak Allah itu adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan hasil daripada ketekunan dan melakukan kehendak Allah itu adalah kita memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Yang paling utama adalah kehidupan kekal. Tetapi sementara kita menantikan kehidupan kekal itu, saat sekarang ini, kita juga bisa mendapatkan satu kehidupan yang baik, satu sukacita, satu damai, kebahagiaan, oleh karena kita tekun dalam iman dan setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, inilah rahasia iman yang disampaikan dalam pelajaran pertama kita dalam satu kuartal. Ketekunan. Wahyu 14 ayat 12 kata, ketekunan orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tadi saya katakan bahwa ketekunan itu menyangkut kepada keyakinan Yesus. Lalu poin yang kedua, penurutan. Yakobus 2:26 katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Walaupun kita tekun beriman kepada Yesus, tetapi kalau iman itu tidak ada buah, yaitu buah-buah roh, maka itu adalah iman yang mati. Lalu yang ketiga adalah kita memperoleh janji. 1 Yohanes 2:25, janji itu adalah hidup kekal. Dan kita akan dapatkan waktu Yesus datang yang kedua. Nah, kitab Ibrani menjelaskan tentang pengalaman orang-orang Kristen. Pengalaman orang-orang Kristen ini menjadi pengalaman kita juga, saudara-saudara. Yang pertama adalah pengalaman menerima Injil. Injil itu adalah baik, sambil saya connect lagi. Injil itu dibawa oleh Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Injil itu juga dibawa oleh para rasul, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang bukan Yahudi. Tetapi untuk orang-orang Kristen di buku Ibrani ini, maka Injil itu
dibawa bukan oleh Kristus, bukan oleh para rasul, tetapi dibawa oleh para penginjil. Nah, para penginjil ini diberikan Tuhan kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Diberikan Tuhan. Boleh di-unmute, Pendeta? Oke, baik. Pengalaman kekristenan yang pertama itu adalah menerima Injil. Injil yang disampaikan kepada orang-orang Kristen di kitab Ibrani bukan disampaikan oleh Kristus, bukan disampaikan oleh para rasul, tetapi oleh para penginjil. Para rasul ketika mereka menyampaikan Injil, maka mereka diberikan kuasa membuat tanda ajaib, mujizat-mujizat. Mereka mendapatkan karunia rohani, mereka mendapatkan kuasa roh kudus Tuhan. Para penginjil yang datang juga untuk membawa Injil kepada orang-orang Kristen di kitab Ibrani ini. Mereka juga ditemani, diberikan kuasa, tanda-tanda ajaib, mujizat, dan juga kuasa rohani. Namun, orang-orang Kristen di kitab Ibrani ini, mereka mengalami penganiayaan. Mengapa mereka harus menjalani penganiayaan ini? Yang pertama adalah itu konsekuensi karena mereka berpisah dari dunia dan menyatu dengan Yesus Kristus. Pada saat yang sama, mengapa orang-orang Kristen di Ibrani ini mengalami aniaya? Itu adalah konsekuensi menjalani hidup yang berbeda dengan dunia. Nah, dua hal ini perlu kita pahami baik-baik. Ketika kita berpisah dari dunia dan menyatu dengan Yesus, maka dunia tidak akan senang melihatnya. Ketika kita menjalani hidup yang berbeda dalam arti kata kita beriman dan juga kita tunduk kepada perintah Tuhan, maka dunia tidak akan senang kepada kita. Nah, dengan demikian, maka dunia akan membenci kita. Dan ketika dunia membenci kita, penganiayaan itu sudah tentu akan bisa dialami oleh umat-umat Tuhan. Ketika penganiayaan itu terus-menerus datang, tiada hentinya. Mungkin kalau sekali dua kali dianiaya kita masih bertahan. Tetapi kalau terus-menerus, bahkan sampai kemiskinan datang, penganiayaan fisik datang, penganiayaan sosial, mental datang, dan itu terus-menerus, maka boleh saja kita menjadi lemah dan tawar hati, menjadi kecewa. Dalam kitab Ibrani diberikan sebuah gambaran bahwa penganiayaan ini rupanya terus-menerus yang membuat umat-umat Tuhan menjadi lemah, tawar hati. Setan tidak akan menyerang umat-umat Tuhan sekali. Ketika setan menyerang umat-umat Tuhan sekali dan setan tidak berhasil, maka dia akan menyerang untuk yang kedua, ketiga, dan keempat. Karena pada dasarnya setan menginginkan supaya kita ini binasa semua. Itu sebabnya dia akan menyerang umat manusia itu berulang-ulang kali. Ya. Sampai manusia itu kalau boleh dijatuhkan oleh setan. Inilah pengalaman kekristenan itu. Nah, oleh sebab itu, penulis kitab Ibrani memberikan gambaran yang sama tentang Israel jasmani dan Israel rohani dalam perjalanan menuju tanah Kanaan jasmani dan tanah Kanaan sorgawi. Apa tantangan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang dialami oleh Israel jasmani? Ketika mereka sudah hampir tiba di negeri Kanaan, maka Musa mengirim 12 utusan. 12 utusan ini kembali pulang dan membawa laporan yang berbeda. 10 pengintai membawa laporan negatif dan 2 pengintai membawa laporan positif. Laporan yang diberikan itu sebenarnya sama, bahwa negeri Kanaan itu subur, makmur, dan penuh dengan susu dan madu. Tetapi laporan yang sama ini ternyata ujungnya negatif, satu positif yang satu. Yang 10 mengatakan kita tidak mungkin mengalahkan penduduk negeri Kanaan. Sementara yang 2 lagi mengatakan dengan iman Tuhan akan menyerahkan negeri Kanaan itu.
Lalu tantangan daripada perjalanan menuju Kanaan jasmani orang Israel ini adalah dosa seksual dan dosa penyembahan berhala. Ketika mereka jatuh dalam kisah Baal Peor dalam Bilangan 25. Nah, kalau saya mau ringkaskan, apa sih tantangan pengalaman Israel jasmani itu? Yang pertama, ketidakpercayaan kepada janji Tuhan. Itu yang pertama, itu tantangan kita. Apakah kita tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan negeri Kanaan itu kepada kita? Yang kedua, yaitu dosa amoralitas, penyembahan berhala. Ini karena tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Israel rohani, saudara dan saya, juga akan mengalami hal yang sama. Nah, itu sebabnya penulis Ibrani mendorong semua umat Kristen untuk percaya dan fokus hanya kepada Yesus sebagai dasar iman. Walaupun tantangan besar, walaupun sepertinya berat aniaya yang akan datang, tapi kita harus tetap percaya dan fokus kepada Yesus. Yang kedua, sebagaimana Israel jasmani jatuh kepada dosa moralitas, penyembahan berhala, maka kita harus menghindarkan dosa amoralitas itu. Dosa ketamakan. Dan tunduk dan patuh hanya kepada seorang pemimpin. Siapa pemimpin Israel jasmani? Musa. Siapa pemimpin Israel rohani? Yesus Kristus. Dengan kita tunduk kepada Yesus Kristus, maka kita akan tiba dengan selamat di negeri Kanaan. Nah, oleh sebab itu, apa solusinya? Ketika kita mengalami tantangan, aniaya, penderitaan, kesulitan karena iman kita, maka ada solusinya. Solusi yang diberikan oleh penulis Ibrani itu meniru solusi yang diberikan Tuhan kepada Elia. Ketika Elia menghadapi tantangan, bahkan ancaman kematian dari Isabel, maka dia pun mengalami apa yang namanya tawar hati, menjadi lemah imannya. Bahkan dia pengen mati saja. Nah, saudara boleh nanti lihat bagaimana ayat-ayat ini menjelaskan apa solusi bagi Elia. Tuhan memberikan kebutuhan fisik kepada Elia, yaitu dia disuruh makan. Dia sudah beberapa hari tidak makan, dia disuruh makan. Setelah itu Tuhan menegur Elia dengan ramah dan bertanya, apa kerjamu di sini? Elia dibantu Tuhan untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam memenuhi tujuannya. Elia merasa putus asa, sepertinya pekerjaannya untuk menghapuskan berhala, mengajak kembali Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhan sepertinya tidak berhasil. Tetapi Tuhan katakan tidak, Tuhan punya caranya sendiri untuk menyelesaikan misi pekerjaan Tuhan dalam diri Elia. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan pekerjaan baru untuk dilakukan oleh Elia dan meyakinkan Elia bahwa pekerjaan Tuhan akan berhasil. Nah, solusi kepada Elia ini digunakan oleh penulis Ibrani menjadi solusi bagi orang-orang Kristen. Apa itu? Orang-orang Kristen harus saling bertolong-tolongan memenuhi kebutuhan fisik saudara seiman yang sedang mengalami aniaya, penderitaan, bahkan di penjara. Yang kedua, penulis Ibrani meminta agar jemaat tidak hanyut di bawah arus dan memiliki hati jahat yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mendorong jemaat untuk bertumbuh dalam pemahaman tentang iman. Kita perlu memahami bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana cara Tuhan memenuhi misinya di dalam hidup kita di akhir zaman ini. Yang keempat, penulis Ibrani menasihatkan pentingnya kehadiran dalam pertemuan ibadah bersama untuk saling menasehati. Jadi disinilah bagaimana kita, saudara-saudara, ketika kita mengalami aniaya, penderitaan, oleh karena iman kita kepada Yesus, 4 hal ini perlu kita praktekkan sebagai nasihat dari kitab Ibrani. Saling bertolong-tolongan secara fisik, meminta jemaat supaya tidak hanyut di bawah arus oleh karena penderitaan dan aniaya ini, mendorong jemaat untuk bertumbuh dalam pemahaman akan rencana Tuhan dalam dirinya, janji Tuhan, dan pentingnya untuk selalu kita tekun hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, oleh sebab itu kesimpulan pelajaran kita untuk pelajaran pertama kuartal ini adalah kitab Ibrani adalah sebuah khotbah atau nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Kristen. Di kitab Ibrani ditunjukkan penggunaan kata ganti orang pertama jamak untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah khotbah. Di situ ada referensi mendengar, berbicara, ada pergantian eksposisi dan nasihat, temanya diperkenalkan dengan halus, lalu mulai berkembang di pasal-pasal selanjutnya. Yang kedua, pembaca kitab Ibrani adalah mereka yang telah menerima Injil yang kekal, namun bukan langsung dari Yesus atau rasul-rasul, melainkan dari para penginjil yang disertai dengan tanda-tanda ajaib, mujizat, dan karunia Roh Kudus. Para pembaca kitab Ibrani ini sudah mengalami aniaya oleh karena iman mereka kepada Yesus. Sehingga Paulus menasihati mereka, meminta mereka untuk bertahan dalam iman
dan saling mendukung satu dengan yang lain. Penganiayaan yang berkepanjangan boleh saja membuat jemaat Tuhan mulai lemah dan tawar hati. Itu sebabnya Paulus menasihatkan mereka supaya mereka tidak hanyut dalam kondisi lemah tawar hati itu. Sebaliknya mereka harus bangkit, bersemangat, maju, sambil menguatkan satu sama lain secara fisik maupun rohani. Bagi mereka yang mulai putus asa karena beratnya pergumulan, bagaimana menolongnya? Bagaimana saudara dan saya bisa tertolong ketika kita mulai merasa putus asa karena beratnya pergumulan ini? Ada 3 obatnya. Apa itu? Iman, doa, dan bekerja. Itu jangan lupa saudara-saudaraku. Iman, doa, dan bekerja. Yang justru 3 hal ini akan memberikan kepastian dan kepuasan yang akan bertambah-tambah setiap hari dalam hidup kita. Pada hari yang kelam sekalipun umat Tuhan tidak boleh gentar. Ini nasihat yang penting. Jangan gentar meskipun semakin gelap hari kehidupan ini. Percaya saja kepada Tuhan. Berdoa saja dan terus bekerja. Elia diminta bekerja. Tidak larut di dalam tawar hati, kesedihan, ketakutannya karena diancam oleh Isabel. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan akan kuatkan kita. Kasih dan janjinya tidak akan pernah gagal dan bahkan tidak akan digenapi. Yang terakhir, justru dalam kelemahan dan keterbatasan karena iman kepada Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu semakin sempurna. Paulus katakan, justru dalam kelemahankulah aku semakin kuat. Mudah-mudahan pelajaran kita 1 minggu ini boleh menolong kita. Siapa tahu di antara saudara-saudara sedang mengalami penderitaan yang berkepanjangan karena iman saudara. Iman, doa, dan bekerja akan menolong kita untuk bertumbuh. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pendeta Pardosi yang telah memberikan akan ringkasan daripada pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang khususnya pelajaran pertama 1 minggu ini. Dan kami menyapa juga kepada para sahabat-sahabat konsep yang sudah bersama-sama hadir bersama dengan kami. Ada Saudara Jasidor Jamburai Nemberi, Dela Dawayan, lalu ada juga sahabat kami Julian Maniku ya. Selamat bergabung bersama dengan kami. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan pertanyaan yang akan kita bahas. Saya minta di sini mungkin ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta juga, khususnya pendeta muda yang dapat menanggapi akan setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya mau awali dulu dari Pendeta Edwin Pasaribu, lalu dilanjutkan oleh Pendeta Ari Depari. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara bertobat? Bagaimana caranya kita bertobat, namun tidak lagi ingat-ingat masa yang lalu? Tadi kita lihat ya bahwa pertobatan itu sangat penting, walaupun ada konsekuensinya ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak lagi mau ingat-ingat masa lalu, jadi sungguh-sungguh bertobat. Karena kadang-kadang kalau kita ingat-ingat itu jadi buat kita jadi malas untuk bertobat lagi dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menurut Pendeta Pasaribu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak ingat-ingat lagi atau tidak kembali lagi jatuh ke dalam lubang yang sama? Itu mungkin pertanyaannya ya. Itu Pendeta. Oke, baik. Kita harus total bertobat dan kita harus datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sudah bertobat, berarti kita tidak ingat lagi dosa kita itu dan kita tidak ulangi lagi. Nah, ketika kita ulangi, berarti kita belum bertobat. Itu intinya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh lagi? Tadi Pendeta Pardosi sudah sampaikan bahwa kita butuh iman dan juga Roh Kudus untuk menguatkan kita, karena dengan kemampuan kita tidak bisa. Makanya Yesus bilang bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, kadang-kadang kita mau bertobat tapi daging kita masih lemah. Jadi kita butuh kuasa Roh Kudus untuk menguatkan kita. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan Pendeta Ari? Ya, jadi saya melihat pertanyaan ini dari sudut perspektif yang berbeda. Karena saya mengerti pertanyaan ini tentang bagaimana orang yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu dosa yang dia buat.
Ya, karena di sini dikatakan pertanyaan ini bagaimana caranya bertobat namun tidak mengingat masa lalu yang sering mengganggu kita untuk berubah. Jadi pada prinsipnya pertobatan itu seperti yang disampaikan oleh Pendeta Pasaribu tadi adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan dan ditinggalkan. Tetapi dalam dosa-dosa yang dilakukan itu, dalam beberapa waktu pembahasan konsep juga Pendeta Pardosi pernah bilang, banyak orang yang tidak memikirkan kerugian-kerugian dari dosanya itu untuk diurus begitu. Pertobatan yang dikerjakan oleh seseorang melalui kuasa Roh Kudus itu tidak melepaskan dia dari konsekuensi tadi sudah dibilang, dan juga tidak melepaskan dia dari tanggung jawab kalau ada kerugian-kerugian. Jadi kalau ada orang yang selalu ingat tentang dosanya, mungkin ada urusan yang belum selesai yang pertama. Tapi kalau itu hanya berdasarkan rasa bersalah atau perasaan yang memang susah karena mengingat kejahatannya dulu, prinsipnya kita kembali ke Alkitab, karena Alkitab berkali-kali bilang bahwa Tuhan mengampuni dan melupakan dosa. Ya, jadi di dalam Ibrani saja ada dua ayat yang dibahas tentang pengampunan dan bagaimana Tuhan melupakan dosa, ya, di Ibrani 10 ayat 17, lalu Ibrani 8 ayat 12, di situ ada penekanan bagaimana Tuhan mengampuni dan juga melupakan dosa. Sehingga orang yang bertobat, dan kalau pertobatan itu melalui proses yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia pun akan merasakan pengampunan dan Tuhan melupakan masa lalu itu, sehingga dia pun bisa move on dengan kesalahan-kesalahan yang lalu. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana pendapat Pendeta Pardosi? Supaya mungkin pendeta punya mungkin tips-tips bagaimana supaya kita itu kalau mau tobat ya tobatlah, jangan lagi ingat-ingat lagi lah yang masa lalu supaya jangan menghantui kita. Bagaimana Pendeta Pardosi? Baik, terima kasih. Mungkin kalau bertobatnya itu sudah bertobat dia, tapi tadi kan pertanyaannya bagaimana supaya kita tidak mengingat-ingat lagi dosa itu ya. Jadi begini, yang mengingat-ingat dosa kita itu ada dua. Satu, kalau manusia dirinya sendiri itu pasti sudah lupa dia sama dosanya, karena manusia itu ya, yang baik pun dia lupakan, apalagi dosanya kan pasti dia lupa. Yang mana ya, kapan ya gitu ya, pasti ada. Hanya dua yang selalu mengingat dosa kita itu. Satu, setan. Betul ya? Setan itu selalu mengingatkan dosa kita. Yang kedua, tetangga. Tetangga itu orang gereja boleh ya, keluarga boleh ya. Kita udah bertobat, kita udah dibaptis kembali umpamanya ya. Tapi ada aja bilang, aduh itu mah orang jahat katanya kan, itu orang penipu kerjanya, oh itu orang dulu mungkin berzina, mungkin itu dulu anaknya hasil kecelakaan. Bayangkan dia sudah bertobat, sudah dibaptiskan di gereja, masih diungkit-ungkit. Itu karena kerjaan manusia begitu. Jadi, ketika saudara menemukan orang-orang yang selalu mengungkit-ungkit dosa saudara, lebih bagus tinggalkan orang itu. Ya, karena itu kerjaan kuasa kegelapan itu. Ya. Apa janji Tuhan? Dosa kita itu dibuang sampai ke tubir laut yang paling dalam. Betul ya? Ya. Oke, itulah pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau mengingat dosa kita. Dia tidak mau menyebut-nyebut dosa kita. Tapi kalau ada orang selalu mengungkit-ungkit dosa kita, padahal kita sudah mengakuinya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang banyak, ya, di hadapan orang banyak, kita sudah mengakui dosa kita itu. Dan kalau itu diungkit-ungkit, itu pekerjaan iblis. Dan jangan berteman sama iblis. Ya, itu nasihat saya kepada saudara-saudara yang mungkin kita sudah bertobat, kita sudah tinggalkan dosa, tapi selalu kita teringat-ingat. Mungkin yang teringat-ingat itu karena ada orang yang selalu menyinggung-nyinggung kita. Makanya teringat terus. Ya, jadi jangan temani orang yang begitu, karena itu kuasa kegelapan. Temani orang yang mau menerima saudara apa adanya. Temani orang yang mau menerima saudara dengan pertobatan saudara. Itu yang perlu kita temani. Jangan temani iblis. Itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih ya. Satu nasihat yang bagus sekali. Jadilah tetangga-tetangga yang tidak mengingat dosa orang lain ya. Jangan simpan sampah orang di dalam pikiran kita. Baik, pertanyaan selanjutnya saya akan beralih kepada Pendeta Jimmy dan juga Pendeta Abigail, boleh menanggapi akan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa
kadang-kala kita mau menasihati orang lain, tapi kadang-kadang orang ini mungkin dia baper, mungkin dia gampang tersinggung, akhirnya ya bisa-bisa mungkin tidak mau ke gereja lagi gara-gara kita tegur. Padahal tujuan kita, maksud kita ini baik. Bagaimana caranya menegur orang-orang yang seperti ini? Silakan Pendeta Jimmy, lalu dilanjutkan Pendeta Abi. Baik, bagaimana cara untuk menegur mereka yang bersalah ya? Supaya mereka tidak tersinggung ketika kita menegur mereka. Jadi, ketika ada orang yang bersalah, mau itu di gereja atau di mana saja kita sampaikan kesalahannya, tentu banyak juga orang merasa bahwa kok dibongkar kesalahan saya gitu ya. Harusnya kan dia berdoa. Nah, tapi kesalahan itu harus dinyatakan. Apa kata Alkitab dalam kitab Injil? Kalau ada yang bersalah, tegurlah dia 4 mata ya. Nah, itu memang membuat orang itu tidak dimalukan di depan umum. Ya, tidak dimalukan. Nah, apakah tidak ada cara lain selain disampaikan? Atau bisakah dibiarkan? Ya, atau apakah didiam-diamkan begitu saja atau tunggu 1-2 tahun baru dibuka? Ya tidak ya. Firman Tuhan katakan di kitab Ibrani di pelajaran hari Selasa tadi, disampaikan saja ya, ditegur orang yang bersalah itu, tapi dengan kasih tentunya, bukan karena kita dendam kepada orang yang bersalah itu, atau bukan karena kita tidak suka kepada dia, tapi kita tidak suka kepada dosanya ya. Coba kita baca dulu dalam Ibrani 3 ya, ayat 12 dan 13. Saya bacakan di sini. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari ya. Jadi nasihatilah setiap hari katanya. Berarti dalam kehidupan kita ini cenderung melakukan kesalahan setiap hari. Oleh sebabnya harus ada nasihat itu juga dilakukan atau disampaikan setiap hari. Ya. Lalu dilanjutkan di ayat itu, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya. Jadi kalau dibiarkan katanya menjadi merajalela, menjadi tegar. Ya, padahal itu sebenarnya tipu daya dosa. Jadi hari ini berdosa, hari itu juga disampaikan kepada orang itu dengan cara yang bagus lah ya. Bukan karena kita benci kepada dia, tapi kita mau supaya dia bertobat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Abi boleh menanggapi? Iya, jadi ini memang seni menegur adalah hal yang susah-susah gampang ya. Kalau kita tidak dengan lemah lembut, kasih, maka target kita yang tadinya mau menobatkan orang, atau target kita yang tadinya mau agar dosa ini hilang gitu ya, atau ditinggalkan, malah jadi hubungan kita yang tidak baik. Ya, prinsip yang tadi disampaikan sudah cocok menurut saya, bahwa ya kita harus mendasari apa yang kita lakukan itu dengan kasih. Jangan sampai kita mendasari apa yang kita lakukan ini dalam hal menegur tentunya karena kita ingin membuat orang itu malu, atau ingin membuat orang ini nama baiknya tercoreng. Enggak ya, tapi karena memang saya mau orang ini bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Tentu pertama kita harus dasari dulu teguran kita ini dengan fakta yang jelas. Jangan sampai kita menegur orang tetapi tidak ada fakta yang jelas gitu ya. Dalam Matius 18 saya pikir apa yang disampaikan itu sudah sangat jelas. Tetapi ketika teguran ini pun tidak diterima atau tersinggung karena tegurannya ditolak ya, akhirnya pun Tuhan Yesus sampaikan bahwa anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, makanya kalau misalnya pertanyaan disampaikan tersinggung karena ditegur, di tahap mana dia tersinggung gitu.
Kalau memang kita berdoa, berbicara empat mata, kita bicara dengan kasih, lalu kita juga punya bukti yang jelas, tidak hanya karena gosip sana sini ya. Lalu kita bicara empat mata dan ternyata dia langsung tersinggung. Nah, saya pikir memang mungkin dia masih mencintai dosanya, atau mungkin dia merasa bahwa apa yang dilakukan tidak sebuah kesalahan gitu. Tetapi kalau dia tersinggung karena sudah kita bicara empat mata, kita bawa saksi dan lain sebagainya macamnya, sampai akhirnya dia masih juga tidak mau, tetap tersinggung karena sudah kita nasihati dengan dengan proses yang Alkitab katakan dalam Matius 18 tersebut. Ya Tuhan juga katakan bahwa ya anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah gitu. Nah, jadi makanya sebenarnya prinsipnya bagi kita, khususnya bagi saya juga sebagai pendeta muda, ya kita sebagai orang yang mau menasihati orang, ya beberapa prinsip tadi harus kita miliki. Ya, pertama kita harus punya fakta yang jelas, kita menasihati dengan kasih, dan empat mata tadi. Untuk tahap berikutnya, apakah dia tersinggung atau tidak, ya kita bisa lihat kalau dia tersinggung, ya mungkin dia masih menyayangi dosanya, atau mungkin dia nggak merasa itu sebuah kesalahan. Oke, mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Abi. Bagaimana Pendeta Pardosi? Ini menanggapi orang ini, kadang-kadang dinasihati ini dikit-dikit ya tersinggung. Nah ini gimana nih kita supaya kita bisa menasihati tanpa menyinggung dia? Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik. Saya kasih rahasia saja ya, rahasia. Saya sudah beberapa kali menegur orang ya. Marah sih enggak, bertobat enggak juga gitu ya. Tapi enggak marah dia, tapi bertobat pun enggak. Jadi ya itu kan urusannya. Yang penting kita sudah apa? Sudah. Karena yang lebih parah itu adalah enggak bertobat, marah juga. Ah, ini lebih parah ini kan. Sudah enggak bertobat, marah lagi dia. Kalau bertobat lalu kalau marah lalu bertobat itu masih kabar baik itu. Enggak apa-apa kita dimarah-marahi. Yang penting dia bertobat. Ini enggak. Sudah marah-marah, nggak bertobat juga. Nah, saya beberapa kali menasihati orang, ada yang bertobat, ada yang langsung senang, ada yang nggak bertobat juga. Ya, pokoknya saya sudah Sudah tegur. Nah, yang pertama adalah saudara harus punya motivasi yang benar. Ya, jangan ada kebencian. Oh, karena ini, kalau ini kita dalam diskusi pendeta ya, ini orang suka-suka melawan saya, jadi harus kutegur dia supaya kena dulu dia sekali. Nah, itu saudara punya motivasi negatif. Hasilnya tidak akan baik. Yang kedua, saudara harus berlaku adil kepada semua. Nah, ini terkait dengan motivasi yang tadi itu. Karena saudara punya ketidaksenangan kepada orang ini, maka saudara menegur dia. Sementara orang yang senang sama saudara dan saudara senangi, saudara tidak tegur, padahal melakukan dosa juga. Nah, ini membuat orang menjadi apa? Tidak senang sama kita. Kenapa? Saya ditegur, yang lain nggak ditegur sama Pak Pendeta. Oh, karena mungkin saya sama pendeta hubungannya nggak baik, makanya ditegur. Sama yang baik sama pendeta nggak ditegur sama pendeta. Itu kan menimbulkan sebuah apa? Sebuah ketidaksukaan. Jadi nggak boleh kita sebagai orang yang mau menegur pilih kasih. Yang ketiga, saudara bergumul dulu dengan dirimu sendiri dan Tuhan. Jadi jangan negur itu di jalanan, seketemunya orang, gitu. Nggak boleh. Ya. Kita harus bergumul dengan diri kita sendiri dulu. Bersama dengan Tuhan. Untuk melayakkan kita menegur orang. Ya. Jadi artinya kita harus bersih dulu. Dikuduskan dulu oleh Tuhan. Ya. Pada saat yang sama. Ya, kalau ini sesama anggota itu menegur sesamanya anggota, padahal dia juga melakukan kesalahan yang sama juga. Ini kan aneh. Ya, orang buta menegur orang buta. Jadi kira-kira gimana caranya? Ya paling tidak orang yang menegur itu menunjukkan kehidupan yang benar. Jangan sesama penjahat menegur, kan aneh ya. Pernah saudara lihat sesama penjahat menegur masing-masing? Ya tegurannya kan begini, kau tadi kurang banyak ngambilnya, itu ditegur dia. Itu karena sesama penjahat. Nggak ada sesama penjahat katakan tadi kau ngambilnya harusnya dikit-dikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Kasihan orang yang kita rampok itu. Ya, udah nggak ada lagi hartanya, habis kita ambil. Nggak ada. Nah artinya apa? Saudara boleh menegur orang. Kita boleh menegur orang. Asal saudara sudah bergumul dulu dengan dirimu sendiri. Dengan siapa? Dan dengan Tuhan. Kalau kita belum bersih, jangan menegur orang. Bahaya saudara. Kenapa? Ini nanti kata Yesus. Selumbar di mata saudaramu kelihatan jelas, balok di matamu tidak apa? Tidak kelihatan, pura-pura tidak lihat. Ini jadi masalah.
Pendeta Ari Depari menegur saya umpamanya, Pendeta Pardos ini jarang ke gereja. Ya. Tapi saya tahu, mohon maaf Pendeta Ari, dia pun jarang ke gereja. Lah bagaimana sesama jarang ke gereja saling menegur? Ya. Apa enggak ketawa kita melihatnya? Dia menegur saya karena jarang ke gereja. Padahal dia juga jarang ke gereja. Kan enggak benar lagi cara menegur seperti itu. Nah inilah pengalaman saya, saudara. Ya. Nah masalah orang bertobat atau tidak itu urusan dia. Urusan kita adalah menuntun orang, memberikan terang supaya dia jangan berjalan dalam apa? Dalam kegelapan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau Pendeta Dwi, nanti boleh menanggapinya. Apa yang harus dilakukan seseorang Kristen yang merasa tidak memiliki tantangan dan kesulitan dalam pengalaman kekristenannya? Jadi dia merasa nggak ada tantangannya dia sebagai seorang umat Kristen. Nah, ini bagaimana dengan anggota atau orang yang seperti ini? Baik, jadi merasa tidak ada tantangan ini sebabnya itu karena apa? Apakah karena memang dia sudah merasa biasa menghadapi tantangan sehingga dia bersuka cita ketika dia mendapatkan tantangan dan pencobaan maupun penganiayaan dan sebagainya, dia merasa biasa seperti itu, atau karena bahwa dia sedang kompromi dengan dunia pada saat ini, ya gitu. Jadi ada dua hal. Artinya begini, setiap orang yang sedang berjalan menuju Tuhan, dan panggilan daripada Tuhan adalah panggilan untuk menyangkal diri, untuk juga mengambil bagian di dalam setiap pekerjaan Tuhan, sudah pasti dia akan mendapatkan tantangan, ya, maupun pertentangan dan penganiayaan seperti yang sudah kita bahas pada pelajaran terakhir di acara konsep, ya, tentang penganiayaan. Jadi kalau kita sedang berjalan ke sana, sudah pasti kita akan mendapat tantangan. Kalau kita merasa tidak punya tantangan, sedang jadi orang Kristen itu flat aja, berarti ada yang salah. Ya, kita perlu bertobat di sana. Berarti kita perlu keluar untuk menginjil. Kita perlu menyediakan waktu kita untuk bekerja di dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Ya, bekerja sama dengan Tuhan untuk membantu orang untuk ketemu dengan Tuhan. Sudah pasti kita akan mendapatkan tantangan di sana dan pertentangan. Ya, jadi mungkin kita sedang kompromi, kita sedang stagnan menjadi orang Kristen, kita hanya datang ke gereja, duduk dan diam mendengar, kemudian tidak melakukan apa-apa, maka sudah pasti tantangan kita tidak akan terlalu banyak, dan mungkin kita juga perilaku dan kehidupan kita sedang kompromi dengan dunia. Dengan demikian kita tidak terlibat di dalam panggilan Tuhan dalam menyangkal diri. Oleh sebab itu kita perlu bertobat dan pergi menginjil. Itu mungkin yang perlu dilakukan menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Pardusi, bagaimana dengan orang yang merasa tidak punya tantangan di dalam kehidupan Kristennya? Seorang petinju, kalau dia sudah juara terus di kelas tertentu, dan dia merasa tidak ada lagi yang bisa menantang dia, maka kemungkinan besar dia satu pensiun, betul ya? Pensiun ya. Artinya ini namanya gelar juara abadi. Atau yang kedua, dia naik kelas. Contohnya dia awalnya kelas 60 kg. Dia sekarang naik ke kelas 70 kg. Ya. Supaya di sana dia cari tantangan apa? Tantangan baru, betul ya? Ya kalau enggak pensiun aja. Nah, ada yang mau pensiun iman? Ada. Kalau saudara mau pensiun iman, Yesus belum datang, ya berarti mati dong kita. Ya, supaya bisa pensiun iman, ya berarti pilihannya kan ya meninggal dunia. Kalau Yesus belum datang. Berarti dia naik kelas. Seorang petinju, dia akan naik kelas. Dulu mungkin dia kelas welter ringan, sekarang dia masih masuk ke kelas welter berat. Nambah 10 kg berat badan. Nah, di situ dia mulai dari nol lagi. Betul ya? Mulai dari nol dia. Menantang yang urutan sekian, dan akhirnya mungkin nanti dia kalau berhasil menjadi juara kelas welter berat gitu ya. Contohnya kalau ada ya, saya tidak tahu terlalu hafal kelas-kelas tinju ya karena bukan petinju. Nah, tapi begitulah seorang petinju itu. Nah, kita aplikasikanlah seorang petinju yang sudah juara, memegang gelar juara abadi, tidak ada lagi yang bisa menantang dia. Lalu dia memilih untuk menaikkan berat tubuhnya untuk dia naik ke kelas yang lebih berat.
Lalu disitulah dia berjuang lagi dari nol. Artinya apa? Kalau saudara sudah tidak punya lagi target iman, maka saudara akan pensiun. Target iman itu harus naik. Makanya ada tantangan. Saya kasih contoh. Kalau saudara berkomitmen untuk baca Alkitab setiap hari, itu tantangan itu. Betul enggak? Ya, betul. Contohnya, saya berkomitmen baca Alkitab setiap jam 5 pagi. Kadang-kadang masih ngantuk, harus bangun. Tantangan, akhirnya enggak baca Alkitab hari ini. Nanti bacanya jam 7 pagi, yang harusnya jam 5 pagi. Ya berarti kan dia sudah gagal. Akhirnya dia apa? Berkomitmen lagi. Nah, jadi malam ini saya mau bawa menyambung Pendeta Dwi tadi, apakah sudah terjadi, apa tadi namanya tadi istilahnya? Berkompromi ya, makanya tidak ada tantangan. Saya mau tambahkan satu lagi. Harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Supaya ada tantangan. Kalau nggak punya tujuan, nggak ada tantangan lagi. Apa tujuan rohani saudara? Nah ini kita mau masuk tahun baru, betul? Buat sebuah tantangan buat saudara dan saya. Apa tantangan saudara tahun 2022 ini? Contohnya, saya tidak mau absen kebaktian Rabu malam dan hari Sabat. Nggak mau absen. Apapun yang terjadi, saya harus datang Rabu malam dan hari Sabat. Mungkin di tempat saya bergereja, atau mungkin di gereja yang dekat kantor saya. Boleh ya begitu ya? Boleh ya? Boleh. Yang penting saya tidak mau absen Rabu malam dan hari Sabat. Saya mau tanya, itu bukan tantangan? Tantangan, tapi kalau saudara katakan, enggak ke gereja Rabu malam pun enggak ada apa-apa itu. Tuhan mengerti. Allah itu baik katanya. Ya memang enggak ada tantangan lagi. Sudah aman hidup kita kan. Nah baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi harus ada tantangan. Semoga juga sahabat-sahabat konsep kedepannya juga punya tantangan. Nggak mau absen belajar sekolah sahabat bersama konsep. Nah, itu juga tantangan. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Saya mau minta Pendeta Matias untuk boleh menanggapinya. Tadi di pelajaran sudah dikatakan bahwa salah satu tempat di mana kita bertumbuh di dalam iman adalah di gereja. Tapi bagaimana kadang-kala di gereja ini banyak orang yang malah jadi buat kita itu jadi lemah iman. Nah ini bagaimana Pendeta Matias? Apalagi yang bikin lemah iman ini kadang-kadang pemimpin-pemimpin gerejanya lagi. Baik, terima kasih banyak Pendeta Adrian Renesi sudah berikan kesempatan. Shalom, selamat malam. Selamat jumpa kembali sahabat konsep. Saya pikir ini pertanyaan sangat penting dan baik sekali karena praktis ya. Yang terjadi kadang kita kecewa dengan orang di dalam gereja, pimpinan kita. Tetapi saya mau kita buka Alkitab kita karena kebetulan pelajaran kita mengenai surat Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dan ketiga. Saya pikir ini sangat tepat untuk menjawab pertanyaan ini ya. Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan, yang hebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi, kalau kita baru mengalami atau melihat pimpinan kita mengecewakan kita, Yesus lebih daripada itu yang dialami. Ya, bantahan dari orang-orang Yahudi loh, orang-orang yang mengaku keturunan asli, sumber atau dari sana keselamatan itu akan datang, tapi toh begitu mereka menolak Yesus. Ya, menolak Yesus. Jadi ayat 12 ayat 2 tadi, fokus iman kita itu harus tertuju kepada Yesus, bukan kepada pimpinan gereja, bukan kepada ketua jemaat, bukan kepada orang-orang yang ada di gereja. Fokus iman kita adalah kepada Yesus. Dan dengan fokus kita kepada Yesus, dialah yang akan menyempurnakan iman kita. Lalu yang kedua, di ayat yang ketiga itu, Yesus mengalami banyak bantahan, dan bantahan itu bukan datang dari orang kafir, tapi datang dari orang Yahudi yang mengaku menyelidiki kitab suci dan menanti kedatangan Mesias. Jadi saya pikir itu menjadi gambaran bagi kita juga, bahwa boleh jadi tantangan lebih besar itu dari dalam, bukan dari luar. Tapi kita harus ingat, fokus iman kita bukan kepada siapa orang yang di gereja, tapi kita mau bertemu, bahkan fokus iman kita kepada Yesus. Terima kasih banyak.
Terima kasih Pendeta Matias ya. Saya tahu Pendeta Matias ini kadang-kala banyak juga tantangan ya. Tetapi saya yakin Pendeta Matias tetap selalu bertahan di dalam setiap pelayanan. Baik Pendeta Pardosi, bagaimana menanggapi akan pertanyaan ini? Kadang-kadang jadi pimpinan kita atau di gereja ya, ketua jemaat, bahkan pendeta ini yang kadang membuat kita janjian jadi lemah iman. Ini bagaimana Pendeta Pardosi untuk menanggapinya? Ada paling tidak 3 faktor yang membuat seseorang itu bertumbuh. 1, keluarga, ya. Yang kedua, pendidikan, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Nah, masyarakat ini dibagi 2, yaitu lingkungan agama dan lingkungan sosial. Ya, baik. Tadi ini yang ditanyakan faktor yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat, dan itu adalah gereja. Ya. Gereja itu kan harusnya menolong untuk bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa dalam iman, dalam pengalaman, dalam tantangan, dan lain sebagainya. Karena Paulus tadi katakan kan, kalau ada penderitaan, maka gereja itu harus tolong-menolong, baik secara fisik maupun secara rohani. Nah, sekarang gerejanya itu nggak bertumbuh. Gerejanya itu berklaim terus. Gereja itu justru berkompromi dengan dosa. Terus bagaimana nasib saya ini? Nasib saudara adalah cari gereja yang benar. Ya. Kalau saudara berada di sebuah gereja yang tidak ada program penginjilannya, tidak ada program pelayanannya, ya gerejanya tiap hari kerjanya berkelahi melulu, adalah bodoh kalau saudara terus di situ tinggal. Ini saya kasih gambaran sederhana sama saudara. Kalau saudara punya anak-anak tinggal, Anda beli rumah di daerah kumuh. Daerah kumuh ini artinya disitulah kejahatan berkembang biak, disitulah umpamanya mungkin prostitusi berkembang biak, narkoba dijual dengan bebas. Apa saudara mau terus tinggal di daerah seperti itu? Kalau saudara mau terus tinggal di daerah seperti itu, ya pilihan saudara. Kan kita nggak boleh maksa orang. Mungkin tidak ada uang Pak Pendeta mau beli tempat yang baru. Ya boleh saja. Tetapi kan resikonya sudah besar. Resikonya sudah besar bagi anak-anak saudara. Kalau saudara bertahan di tempat kumuh seperti itu, yang justru di sana dosa itu berkembang biak dengan begitu bebasnya. Nah, demikian juga dengan lingkungan masyarakat gereja kita, di mana saudara sekarang berbakti. Kalau gereja itu kerjaannya cuma berkelahi, lebih sibuk menyoroti dosa orang daripada menyoroti bagaimana menolong orang supaya dia boleh datang sama Yesus, ya sudah capek saudara bergereja di situ. Kita harus mencari gereja yang bertumbuh secara iman, bertumbuh secara pelayanan, dan itu membawa dampak positif kepada kita. Oh, saya bertahan pendeta 5 tahun, tapi ya begini terus. Ya terserah saudara mau bertahan terus di situ 5 tahun lagi, terserah. Syukur-syukur kalau saudara masih bertahan. Kalau akhirnya saudara terlibat di dalam dosa yang sama, bagaimana? Wah, ini berarti Pak Pendeta Pardosi mengajari kita supaya pindah gereja. Saya tidak mengajari saudara pindah gereja, tetapi marilah kita berpikir dengan benar. Kalau gereja di mana kita berbakti, kita menjadi anggota, sudah tidak ada lagi pertumbuhannya. Ya, 2 tahun baptisan tidak ada, KKR tidak ada, perlawatan tidak ada, pelayanan keluar tidak ada. Yang ada sibuk, ribut aja di dalam gereja. Hati-hati saudara, hati-hati. Apapun itu akan berpengaruh kepada iman kita. Ini juga menjadi closing statement saya supaya nanti kita bisa hemat waktunya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, gereja punya peranan penting. Nah, oleh sebab itu berkontribusilah positif di dalam gereja. Ya, karena gereja itu punya peranan penting menolong kita bertumbuh dalam iman dan lain sebagainya. Tetapi kalau gereja sudah tidak lagi menolong kita karena gereja sudah ribut sendiri, kompromi dosanya besar-besaran terjadi di sana, apa kata Tuhan? Keluarlah, betul? Keluarlah dari Babel, kan? Ya, pekabaran buku Wahyu, keluarlah dari Babel. Babel itu apa? Kemurtatan, kompromi dengan dosa. Nggak boleh. Ya, cari gereja yang meninggikan firman Tuhan. Cari gereja yang meninggikan kebenaran. Cari gereja yang bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati saudara-saudara kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Pardosi yang sudah memberikan akan tanggapan-tanggapan ataupun materi dari pembahasan sekolah sahabat kita dan juga kesimpulannya ya. Baik, saat ini kita akan mengakhiri akan kegiatan diskusi sekolah sahabat kita. Saya minta kesediaan dari hamba Tuhan, Pendeta Muda Matias Tani, boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali lagi Tuhan kami mengucap syukur berterima kasih oleh karena Tuhan boleh berkati kami melalui tuntunan Roh Kudus. Tuhan kami boleh menyelesaikan pelajaran sekolah Sabat pada malam ini, dan kami berdoa biarlah apa yang kami pelajari bukan sekedar kami pelajari, kami dengarkan dan kami perhatikan, tetapi biarlah melalui bantuan kuasa Roh Kudus dapat menolong kami menghidupkan di dalam kehidupan kami, sehingga biarlah grafik kerohanian kami semakin hari, iman kami semakin bertumbuh untuk lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk Pendeta Perdosi yang telah memaparkan pelajaran pada malam ini. Biarlah Tuhan terus berkati hamba Tuhan ini untuk juga senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga pendeta-pendeta muda yang ada di dalam Zoom ini. Dan juga secara khusus kami juga berdoa buat sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan ini setiap Senin malam. Baik pelajaran sekolah Sabat maupun pelajaran kita. Tuhan juga akan berkati mereka dengan berkat yang limpah dari sorga. Sehingga kami semuanya, iman kami akan sama-sama semakin bertumbuh untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Mohon ampuni kami orang berdosa. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat konsep yang telah menyaksikan tayangan diskusi Sekolah Sabat kita. Sampai berjumpa di hari Senin yang akan datang dengan pelajaran kita, pelajaran yang kedua. Terima kasih. Jangan lupa bagikan pelajaran ini kepada siapa saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.